miniatur berapa? Yang luasnya 54 hektar. Kalau kita tadi berada di museum di ruangan 21. Nanti lanjut ke pelataran. Tapi masih dipakai luasnya. Ya, yang di belakangnya sebelah situ Bapak. Iya. Sambil jalan gitu, jadi ini hanya Ya, semuanya masih dipakai. Oh ini museum ya. Ya, jadi ini sumbernya dari Samsung tadi nanti lanjut ke sini di pelataran ada kampus penangkapan di Songkoksono, dan ada pendopo Sasono Sewoko dan pendopo Anggrawino. Iya iya. Di pelataran-pelataran yang banyak pohon-pohon sawit yang luasnya di Penari tahun Nomet Ketara sampai ke Tunaran Selatan. Tadi ada di sebelah situ yang itu masjid itu masjid agung berarti Tapi kalau menara masih dipakai nggak? Yang menara sana? Oh di sebelah sana ya. Yang pakai. Kalau dulu dipakai apa ya menara? dipakai untuk meditasinya raja, untuk bertemu Kanjeng Korokidul atau Kencana Sari namanya, dan pernah untuk dipakai melihat penjajah-penjajah dari atas juga di sana. Iya. Gimana lewat ini? Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Saat lautan kau seberangi, janganlah ragu bersaut. Ku percaya hati kecilku, kau takkan berpaling. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ketujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Kemana langkahku pergi, selalu ada bayangmu. Ku yakin makna nurani kau takkan pernah terganti. Pandanglah bintang berpijar, kau tak pernah tersembunyi. Di mana engkau berada, di sana cintaku. Walau ke ujung dunia, pasti ku kan menanti. Meski ketujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Walau ke ujung dunia, pasti akan ku nanti. Meski ketujuh samudra, pasti ku kan menunggu. Karena ku yakin kau hanya untukku. Karena ku yakin kau hanya untukku. Oh yang ini ya, menara ini. Nah, ini udah mau.
Kayaknya ini masih dipakai ya. Iya masih. Ya. Iya iya. Ditunggu gimana itu bagus gitu. Ya mungkin emang diatur dari sananya namanya sasonosep. Rasanya tuh seperti sawo biasa, mungkin buahnya yang beda, buahnya kecil merah, dan pun yang bijinya tuh yang tadi dapat. Kalau ini dicat juga maksudnya dicat putih ya pokoknya. Biar terlihat bagus sih bisa ya. Dari sini. Oh iya, kayak Eropa ini ya. Patung-patungnya. Kalau yang punya Eropa seperti di Amerika ya. Ya kayak di Yunani gitu loh. Patung-patung. Asli. Ya asli. Penghargaannya langsung dari sana untuk buat di sini. Iya. Dan anaknya dan cucunya pun masih bertinggal di belakang sini, tapi untuk yang sudah berkeluarga biasanya keluar dari sini. Tempat tinggal lain lagi. Sama mbaknya sini, fotoin sama mbaknya. Dedek dicekal lo cepet. Jujur. Oke. Sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di backpackeran akhir tahun 2023. Mungkin video ini tayang sudah menginjakkan kaki di Februari pemirsa, Februari 2024. Waduh. Ini dokumen tahun 2023 pemirsa, dan video ini tayang menjelang pemilihan umum telah memanggil kita.
Mungkin tinggal 1 minggu atau beberapa hari lagi menjelang hari Valentine. Ya, berbarengan dengan hari pemilihan umum telah memanggil kita. Jadi tanggal 14 Februari itu adalah hari pencoblosan pemirsa. Hari pencoblosan pemimpin kita ya, siapa yang akan memimpin di negeri ini ya 5 tahun yang akan datang. Dan juga berbarengan dengan hari Valentine. Mungkin kalau di dunia ya hari Valentine-nya nyoblos ya. Nyoblos apa ya nggak tahu lah, pokoknya nyoblos coklat aja. Tapi kalau di Indonesia tanggal 14 Februari nanti adalah mencoblos calon pemimpin negeri kita. Jadi pilihlah calon pemimpin negeri kita yang sekiranya bisa memimpin negeri kita untuk menjadi negara yang lebih maju, makmur, sejahtera, lapangan pekerjaan banyak, dan juga bisa memajukan Indonesia dan juga menjadi pemimpin dunia yang bisa menertibkan dunia pemirsa. Jadi sejak zaman dahulu yang namanya pemimpin di Indonesia itu bukan memimpin negeri sendiri saja ya, bukan saja memakmurkan negeri sendiri saja, tetapi juga ikut serta dalam mendamaikan dunia. Jadi kalau seandainya damai dalam dan luar negeri itu sangat indah sekali. Buat apa kita damai di dalam negeri? Toh kalau di luar sana tidak damai, itu akan berpengaruh ya, sangat-sangat berpengaruh ya. Salah satunya seandainya terjadi perang di luar sana ya, tidak sengaja ada rudal ya yang nyasar ke kota kita. Waduh. Mungkin kita yang sedang nongkrong asik di warteg dan juga ngopi di kafe-kafe tiba-tiba kejatuhan bom nuklir. Waduh. Oke, Backpacker Mania, Mamang masih di Keraton Kasunanan Solo ya bersama gadis keraton. Waduh. Oleh Mbak ini ya, adek ini diterangkan inilah Keraton Kasunanan Solo. Keraton terbesar ya, besar sekali, luas sekali. Bahkan area yang dikunjunginya itu hanya 1/8 area saja. Sisanya sangat luas sekali. Dan itu tidak bisa sembarangan untuk bisa mengelilingi keraton ya. Ada area-area tertentu yang tidak bisa dikunjungi. Dan kali ini ya, Ade ini akan membimbing Mamang dan beserta keluarga ke area setengah private-nya raja, yaitu Taman Sri Maganti dengan ikonnya Menara Sanggabuana. Di mana taman ini sangat-sangat eksotis, juga magis, dan juga benar-benar serasa kita berada di dunia keraton yang berbeda ya. Ketika Mamang masuk ke sini aja rasanya beda sekali. Bedanya gimana? Rasanya kita memasuki dunia baru ya, dunia istana yang belum pernah Mamang kunjungi. Waduh. Dan itu kita tidak boleh sembarangan, kita harus benar-benar dipandu. Ketika masuk ke area ini ya, itu dibatasi hanya beberapa kelompok saja dan tidak semua orang bisa masuk. Jikalau misalkan kuotanya penuh itu, maka pengunjung lain akan tidak bisa masuk ke sini. Nah, ketika memasuki ke sini ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Yang pertama, tidak boleh memakai celana pendek. Rok pendek termasuk juga untuk wanita tidak boleh menggunakan celana. Jikalau memakai celana pendek ya atau pakai rok pendek, itu harus menggunakan sarung penutup atau kain khas Solo yang ditutup. Oke. Yang kedua, tidak boleh menggunakan alas kaki karena di area ini terdapat pasir hitam ya, di mana pasirnya sangat-sangat katanya disakralkan pemirsa dan disucikan ya. Ya siapa tahu alas kaki Mamang ya nginjak kotoran di jalanan. Oleh karena itu dilarang menggunakan alas kaki pemirsa. Kita harus mentaati aturan Keraton Kasunanan Surakarta, terutama ketika memasuki Taman Sri Maganti ini, karena ini ada taman yang disakralkan
dan juga sebagian area privatnya Raja Keraton Kasunanan Surakarta. Konon katanya bila kita melanggar, waduh ini celoko 12 pemirsa. Salah satunya bikin sial, waduh. Jadi inilah sensasi ketika berkunjung ke Keraton Kasunanan Surakarta, terutama di Taman Sri Manganti yang mengandung unsur-unsur keindahan, ketakjuban, unik, sakral, dan juga hal mistis. Waduh, ini serasa berada di dunia yang belum pernah Mamang kunjungi pemirsa. Ya mirip-mirip seperti negeri dongeng. Konon apabila kita berkunjung ke Taman Sri Manganti dan kita tidak dipandu oleh tour guide dan kita melanggar, itu bisa ciloko 12 pemirsa. Waduh. Dan juga di Taman Area Sri Manganti ini ternyata pasirnya bisa menyembuhkan banyak penyakit. Katanya bila kita jalan-jalan di sini sesuai arahan aturan yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta, kita bisa sembuh dari banyak penyakit, terutama penyakit yang disebabkan oleh hal-hal mistis pemirsa. Waduh. Selain itu, kemagisan Taman Sri Manganti ini ternyata dulu digunakan untuk pertemuan antara para pegawai, pejabat Keraton Kasunanan Surakarta dengan para raja. Biasanya Wedana, Pati, atau ASN ya. Kalau istilahnya sekarang mungkin ASN, pejabat tinggi, pejabat rendah untuk menghadap raja. Bila kita jalan di sini sesuai aturan ya, itu jabatan kita bisa naik pemirsa. Waduh, konon katanya juga bisa menjadi pemimpin negeri ini. Ya siapa tahu Mamang akan menjadi presiden di tahun yang akan datang. Keraton Kasunanan Surakarta dibangun pada tahun 1743 dan diresmikan pada 17 Februari 1745. Saat ini Keraton Surakarta menjadi salah satu wisata budaya yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Menjadi destinasi favorit di Solo, ada sejumlah aturan ketika memasuki sebuah keraton ya. Tidak boleh sembarangan dan harus dipandu oleh tour guide, dan kebetulan memang ditemani oleh tour guide-nya gadis kretek, gadis keraton. Di sekitar area Kori Sri Manganti atau Taman Sri Manganti ini terdapat banyak sekali buah pohon sawo kecik ya. Dan ini berjejer rapi dan juga beralaskan pasir hitam. Waduh. Pasir hitam mirip dengan pasir pantai, dan konon katanya pasir hitam ini berasal dari pantai selatan yang ada di Pulau Jawa sekitar Parangkusumo, Parangtritis pemirsa. Konon pasir hitam ini sudah ada di area Taman Sri Manganti ini sekitar 200 tahunan. Dan satu hal lagi, apapun yang ada di Taman Sri Manganti ini kita tidak boleh ambil, memindahkan, atau mungkin membawa pulang, atau membawa barang-barang sekitar Taman Sri Manganti ini, entah itu seperti daun, ranting, atau mungkin batu kerikil, atau pasir, atau benda-benda yang lain, dan kalian membawanya pulang, waduh itu ciloko 12 pemirsa ya. Tidak boleh, karena ada hal-hal yang tabu ya, yang tidak boleh. Kita sebagai pengunjung harus mentaati aturan adat, aturan-aturan yang ada di Keraton Kasunanan Surakarta ini, entah itu berupa adat atau aturan-aturan hukum lainnya. Karena dengan mentaati kita insya Allah bisa selamat pemirsa. Kalau kita tidak mentaati, waduh, well bahaya ya. Sri Manganti atau Kompleks Sri Manganti, atau kenal juga Taman Sri Manganti atau Kori Sri Manganti, adalah suatu kawasan yang terletak di sebelah selatan Kamandungan. Sri Manganti adalah bentukan kata dari Sri yang berarti ratu dan Mengganti yang berarti menunggu. Sehingga dari namanya tempat tersebut adalah tempat tunggu alias area tunggu yang digunakan Sri Sunan untuk menyambut tamu agungnya.
atau juga dapat diartikan sebagai tempat tunggu bagi tamu sebelum dipersilahkan masuk ke dalam keraton dalam. Di Sri Manganti ini terdapat banyak sekali bangsal atau mungkin bangunan pendopo, tempat istirahat ya, tempat tunggu dengan duduk bersila ala Jawa pemirsa. Dan di Taman Sri Manganti ini adalah tempat area tunggunya para tamu yang hendak akan menghadap sang raja. Nah, tamu-tamu itu beraneka ragam ya. Kata tour guide-nya itu bisa dari tamu agung, tamu biasa saja, para pegawai, para excellent, ASN, atau mungkin pegawai biasa, prajurit dan sebagainya. Dan setiap bangsal ini ada fungsinya dan ada tempatnya. Misalkan pegawai sebelah sini ya, tamu agung sebelah sana. Nah, bangsal-bangsal itulah tempat menunggu tamu untuk menghadap raja. Nanti kalau misalkan raja akan bertemu, maka para abdi dalam akan menyampaikan kepada pegawai tersebut dan pegawai tersebut menghadap kepada raja. Dan konon katanya ketika akan menghadap raja ya, itu harus jalan jongkok pemirsa. Waduh, di atas pasir ini. Lalu akan menghadap rajanya ke salah satu bangsal. Dan bangsal-bangsal di sini pun punya fungsi masing-masing pemirsa. Ada bangsal Marakunda, ada bangsal Marakata, dan bangsal tempat menunggu para pegawai menghadap sang raja. Untuk memasuki komplek ini, dari sisi utara harus melalui sebuah pintu gerbang yang disebut dengan Kori Kamandungan Lor. Di depan sisi kanan dan kiri gerbang yang bernuansa warna biru dan putih ini terdapat dua arca, dua fala yang dibuat pada tahun 1930. Halaman Sri Manganti dapat dicapai dari Kori Kamandungan Lor menuju ke arah selatan. Pada bagian barat halaman Sri Manganti ini terdapat bangunan besar menghadap ke timur yang dinamakan Bangsal Marakata atau Samarakata, atau juga bisa dikatakan Asmarakata. Kata Asmarakata sendiri memiliki arti sebagai dawuh kang nang semake atau perkataan yang menyenangkan. Bangunan bangsal tersebut berfungsi sebagai tempat para abdi dalam Bupati Lebet yang akan menghadap Sri Sunan, atau istilahnya pegawai kelas atas pemirsa, excellent lah ya. Dan juga sebagai tempat untuk pemberian hadiah atau penghargaan bagi para abdi dalam, termasuk juga pengangkatan dan juga sebagai kenaikan golongan. Waduh. Kenaikan pangkat. Nah, kenaikan pangkat kelas excellent ini akan diangkat, dilantik di Bangsal Marakata ini pemirsa. Di bagian timur halaman Sri Manganti terdapat bangunan besar lagi yang menghadap ke barat, yang berhadapan dengan Bangsal Marakata ini, yang diberi nama Bangsal Marcukunda. Bangsal ini adalah tempat para opsir prajurit saat menghadap Sri Sunan, atau juga sebagai tempat pelantikan, tempat pengangkatan, dan juga tempat kenaikan pangkat bagi para pegawai atau opsir ke bawah ya, golongan 3 ke bawah. Ya mungkin golongan-golongan kelas bawah lah ya, pegawai bawah, abdi dalam bawah. Dan nanti akan dilantiknya atau bertemu dengan raja itu di Bangsal Marcukunda. Jadi kalau para opsir ingin bertemu dengan raja atau mungkin dilantik, atau mungkin para raja akan memberi wejangan kepada para pegawai kelas bawah ya, abdi dalam dengan golongan pangkat ke bawah, itu akan bertemu di bangsal ini. Sekarang bangsal-bangsal ini ya beralih fungsi, bukan lagi sekedar tempat penjamuan para pegawai dengan raja, antara para pejabat dengan raja, tapi berganti fungsi. Bangsal Marakata digunakan untuk pertunjukan kesenian, sedangkan Bangsal Marcukunda digunakan untuk penyimpanan dan juga tempat sekolah. Dan juga tempat penyimpanan Grobogan Madirega adalah sebuah tempat upacara untuk sunatan para putra Sri Sunan. Di sebelah timurnya Bangsal Maracunda ada satu bangunan lagi, dan ini adalah
kantor Wedana atau kantor para bupati. Nah, di kantor-kantornya di sini pemirsa ya. Dan sekarang kantor Wedana ini berubah fungsi, beralih fungsi menjadi museum. Nah, ketika Mamang melihat artefak-artefak museum yang ada di ruangan itu, dulunya adalah kantor Wedana pemirsa. Di sisi barat daya bangsa Marutunda ini terdapat sebuah menara atau panggung bersegi 8 yang disebut dengan Panggung Sangga Buana. Menara yang memiliki tinggi sekitar 30-an meter ini sebenarnya terletak di 2 halaman sekaligus, halaman Sri Maganti dan halaman Kedaton. Namun demikian pintu utamanya terletak di halaman Kedaton. Panggung Sangga Buana atau Menara Sangga Buana ini merupakan ikonnya Keraton Kasunanan Surakarta. Dan ini adalah tempat yang sakral dan tidak boleh sembarangan orang masuk menaiki ke Panggung Sangga Buana ini. Panggung Sangga Buana ini didirikan tahun 1777 saat pemerintahan Pakubuwono III. Pembangunan Panggung Sangga Buana adalah Kiai Baturetna atau Kiai Baturetno, seorang tukang batu, dan Kiai Naya Reksa, seorang tukang kayu. Di atas atap menara terdapat gambar seorang naik seekor naga yang sekaligus sebagai sangkala naga, muluk tinitihan jamma. Arti sangkala tersebut adalah 1708. 1708 adalah angka tahun Jawa pembuatan menara, atau kalau di tahun Masehinya 1728. Menara Panggung Sangga Buana berdiri dengan tinggi 30 meter bertingkat 4 dengan model atap tutup saji bersudut 8. Menara tersebut berfungsi juga sebagai tempat pengawasan jauh atau uitkijk dalam bahasa Belanda ya, guna mengamati lingkungan sekitar keraton, khususnya dari Savit Urang dan Benteng Pastenburg yang sebelah utaranya adalah markasnya Belanda. Salah satu fungsinya lain selain sebagai pengawas militer juga sebagai ritual panggung. Sangga Buana adalah tempat meditasinya Sri Sunan saat ingin melakukan kontak batin dengan penguasa Laut Selatan, yaitu Kanjeng Ratu Kidul atau disebut dengan Kanjeng Ratu Kencanosari. Dan Panggung Sangga Buana ini masih digunakan sampai hari ini ya oleh para sunan untuk bermeditasi. Dan setiap harinya para abdi dalam perempuan akan menyimpan sesaji di depan pintu Panggung Sangga Buana ini pemirsa. Apabila kita selonong boy masuk ke sana ya, katanya kita tidak bisa pulang. Waduh. Jadi kita hanya bisa melihat ya, inilah Panggung Sangga Buana atau Menara Sangga Buana yang menjadi ikon Keraton Kasunanan Surakarta yang berdiri tegak di atas Taman Sri Maganti ini. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu kasih pujaan menempuh cobaan malam mencekam rembulan sendurawan anak perawan menanggung rindu dendam jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu kasih pujaan menempuh